Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririsku dari jurusan Agribisnis A Palembang dengan NIM 05011138192412 dengan MK Statistika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang statistika, yaitu yang pertama, masuk ke pendahuluan. Apa itu statistika? Yang kita tahu, statistika adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Statistika berkaitan dengan setiap aspek data, termasuk perencanaan, pengumpulan data dalam hal desain, survei, dan eksperimen. Ketika data sensus tidak dapat dikumpulkan, ahli statistika mengumpulkan dengan mengembangkan desain eksperimen tertentu dan sampel survei. Biasanya statistika dikenal sebagai pengumpulan data, penyajian data, dan pengelompokan data, dan setelah itu kesimpulan, penarikan kesimpulan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu kita mencoba untuk melakukan soal distribusi frekuensi. Yang saya ambil berikut ini adalah data tabel distribusi frekuensi nilai ujian siswa. Nilai ujian siswa statistika. Berikut tabelnya. Nilai ujian dari 19,5 ke bawah itu ada orang 4 frekuensi kumulatifnya. Nilai ujian 39,5 frekuensi kumulatifnya ada 10. Nilai ujian 59,5 frekuensi kumulatifnya 18. Nilai ujian di bawah 79,5 frekuensi kumulatifnya 24. Nilai ujian di bawah 99,5 frekuensi kumulatifnya 40. Yang jadi pertanyaan, banyak siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59 adalah, ya kita tahu nilai 40 sampai 59 itu ada pada kelas ketiga. Nah, pada kelas ketiga itu ada 18 siswa. Untuk memperoleh frekuensi kumulatif itu biasanya tabel frekuensi itu yang atas ditambah yang bawah. Nah, untuk melihat siswa yang memperoleh nilai 40 sampai 59 itu, kita hanya perlu mengurangi tabel yang dituju itu, tabel maksudnya kelas ketiga itu dengan kelas sebelumnya. Kita tahu kelas ketiga itu ada 18 orang dan kelas sebelumnya itu yaitu nilai yang di bawah 39,5. Nah, nilai yang di bawah 3,5 itu ada 10. Jadi kita kurangkan saja kelas ketiga itu dengan kelas sebelumnya, yaitu 18 dikurang 10. Ya, dapatnya 8. Untuk materi selanjutnya itu dari metil, persentil, dan kuartil. Nah, di sini saya mengambil contoh soal, yaitu berapakah kuartil 1 dan kuartil 3 dari data berikut. 7, 7, 8, 3, 2, 3, 1. Nah, kita tahu rumus Q kuartil itu atau QI sama dengan I. I itu maksudnya Q berapa yang kita cari dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Nah, untuk angka pertama itu kita harus mengurutkan data-data yang telah tersedia. Data ya kita urutkan dulu yang paling kecil sampai ke terbesar. 1 berarti 1, 2, 3, 3, 7, 7, 8. Nah, untuk kuartil 1 itu rumusnya kita ganti saja I dengan 1. Jadi kuartil 1 sama dengan 1 dikali dengan 1 dikali dalam kurung 7 ditambah 1 dibagi 4. Untuk dalam hal ini kita jumlahkan dalam kurung dulu. 7 ditambah 1 sama dengan 8. 8 dikali 1 yaitu 8. 8 dibagi 4, 2. Jadi kuartil 1-nya terletak pada jumlah kedua, bilangan kedua maksudnya. Nah, bilangan kedua itu ada dihitung dari sebelah kiri, berarti 1, 2, berarti kuartil 1-nya itu 2. Nah, untuk kuartil 3-nya itu kita ganti I-nya dengan angka 3.
Jadi kuartil 3 dikali N itu banyaknya jumlah data. Jumlah data itu ada 7 ditambah 1 dibagi 4. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, 7 ditambah 1, 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6 hasilnya. Berarti angka ke-6 dari sebelah kiri adalah kuartil 3, yaitu 7. Nah, untuk soal nomor 4, ini saya mengambil soal yaitu tentukan jangkauan antar kuartil dan semi kuartil dari data berikut. 12, 14, 8, 6, 6, 4, 8, 4, 14, 12, 14. Nah, untuk langkah pertama itu urutkan dulu angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah itu kita cari dulu kuartil 1 dan kuartil 3. Seperti tadi, sama saja. Nah, setelah dapat kuartil 1 dan kuartil 3, maka kita akan mencari jangkauan antar kuartil yang disingkat dengan JK. Nah, JK, rumusnya itu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Kita telah dapat Q3 itu sama dengan 14, Q1 itu sama dengan 6. Maka 14 dikurang 6 sama dengan 8. Dan semi kuartil itu disingkat dengan QD. QD itu rumusnya sama dengan setengah dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 dan Q1 tadi telah kita ketahui 14 dan 6, maka masukkan saja setengah dikali dalam kurung 14 kurang 6 itu sama dengan 8, setengah dikali 8 sama dengan 4. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu indeks produktivitas. Nah, soalnya itu, pada tahun 2001, perusahaan industri pangan membutuhkan 2 jam kerja per kilogram gandum dan 3 jam kerja per kilogram beras. Pada tahun 2004, industri tersebut menggunakan menggunakan 100 jam kerja untuk menghasilkan 200 kg gandum dan 120 kg beras. Hitunglah indeks produktivitas industri tersebut pada tahun 2004 dengan periode dasar 2001. Langkah pertama itu, pada tahun 2001, untuk membuat 200 kg gandum diperlukan, tentu saja 200 kg gandum itu dikali 2 jam kerja per kilogram gandum sama dengan 400 jam kerja. Nah, untuk selanjutnya, untuk beras diperlukan 120 kg beras dikali 3 jam kerja per kilogram beras sama dengan 360 jam kerja. Sehingga pada tahun 2001 diperlukan, tinggal beri masukkan saja yang telah kita cari tadi. Jadi 400 jam kerja tadi ditambah 360 sama dengan 760 jam kerja untuk membuat sejumlah bahan pangan seperti yang dihasilkan pada tahun 2004. Nah, yang kita cari itu indeks produktivitas. Jadi indeks produktivitas itu produktivitas jam kerja itu pada tahun 2004 sama dengan, kita dapat tadi 760, langsung saja dibagi dengan 400 jam kerja dikali dengan 100 jam kerja pada saat tadi. Maka hasilnya yaitu 190. Ya, untuk soal selanjutnya itu 6. Nomor 6 maksudnya. Itu tentang kombinasi. Rumus kombinasi yaitu rumusnya, maksudnya soalnya, pada sebuah lingkaran terdapat 8 titik yang berbeda. Dengan menggunakan ke-8 titik tersebut, maka banyak tali busur yang dapat dibuat adalah. Jawabannya yaitu yang kita ketahui ya tentu saja N-nya itu 8. Banyak cara yang disediakan itu 8 maksudnya. Dan K itu 2.
karena tali busur dibuat dengan menghubungkan dua titik. Nah, jadi kita masukkan saja banyak tali busur yang dapat dihitung dengan cara kombinasi, yaitu kombinasi 2 terhadap 8. Kita masuk saja angkanya sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial. Itu sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 kurang 6 faktorial. Jadi kita jabarkan lagi 8 maksudnya faktorial itu diurutkan dari angka terbesar itu ke angka 1. Jadi 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 2 dikali 1 faktorial dikali 6 faktorial. Karena 6 faktorial sama 6 faktorial itu sama hasilnya, maka coret saja 6 faktorial dan 6 faktorial. Jadi 8 dikali 7 sama dengan 56 dibagi 2. Jadi hasilnya 28. Ada banyak cara tali busur yang dapat dihitung dengan cara kombinasi, yaitu 28 cara. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu yaitu tentukan peluang mendapat mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang. Nah, untuk mencari rumus tersebut, soal tersebut, kita punya rumus yaitu B dalam kurung X, N, P sama dengan kombinasi X terhadap N, P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, kejadian sukses atau berhasil itu sama dengan mendapat 1. X itu 3. Kita jabarkan dulu keterangan-keterangan berikut. Ya, jadi B itu ini cara mencari distribusi binomial. Nah, kita jabarkan dulu. Ya, B itu yaitu distribusi binomial. X itu banyaknya berapa kali diulang untuk mendapatkan agar berhasil. Nah, X itu banyak keberhasilan dalam berapa kali pengulangan dalam X itu. Nah, N itu banyaknya pengulangan. P itu peluang berhasil pada setiap ulangan itu. Q itu peluang gagal, yaitu 1 dikurang peluang berhasil. Nah, jadi kita masukkan saja. Kita cari dulu X-nya itu sama dengan 3 karena muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu. Yaitu berarti X-nya kita ketahui 3 kali muncul dipinta. Nah, N itu berapa kali pelemparan? N itu ada 5 kali pelemparan dalam dadu setimbang. Nah, P-nya itu 1/6 dikarenakan mata 1 di sebuah dadu itu hanya ada 1. Nah, mata-mata di dadu itu ada 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi 1 dibagi 6. Nah, untuk Q-nya itu peluang gagal, tentu saja 1 dikurang 1/6. Tentu saja hasilnya 5/6. Nah, kita masukkan saja rumusnya tadi. B, X-nya tadi 3, N-nya tadi 5, dan P-nya itu 1/6. Sama dengan kombinasi 3 terhadap 5 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 5 dikurang 3. Kita masukkan kombinasinya tadi, sama saja seperti tadi. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial dikali 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 5. Nah, 5 faktorial kita kurangi dulu, 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial. Karena 3 faktorial dan 3 faktorial hasilnya sama, maka kita coret saja. Jadi 5 dikali 4 itu 20. 2/2 faktorial itu 2 dikali 1 masuk sama dengan 2. Jadi 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, untuk perkalian ini 5 jadi dikali 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 5. Jadi 5 pangkat 2 itu
sama dengan 25. 6 pangkat 5 itu sama dengan 7.776. Maka 25 dibagi 7.776 itu sama dengan 0,003215 sekian. Dikali dengan 10, maka jadi hasilnya 0,03215 sekian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.